Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Salat adalah kewajiban bagi kita umat muslim, yang mana salat ini tidak bisa kita tinggalkan baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Baik kita sebagai pejabat ataupun kita sebagai konglomerat, bahkan sampai kita sebagai orang yang melarat, jangan pernah ada kata meninggalkan sholat. Beda dengan kewajiban-kewajiban lainnya, seperti puasa. Puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib bagi kita umat muslim. Lalu bagaimana kalau kita sakit? Haruskah kita melaksanakan puasa? Jawabannya tidak. Seandainya kalau kita berpuasa, penyakit kita tambah parah, sakit kita tambah parah, maka boleh kita tidak melaksanakan puasa. Tapi sholat, walaupun dalam kondisi sakit, sakitnya parah, tidak pernah ada kata boleh meninggalkan sholat. Tidak pernah. Zakat wajib hukumnya bagi kita umat muslim. Tapi kalau kitanya orang miskin, haruskah kita berzakat? Jawabannya tidak. Tapi sholat, yang miskin, yang kaya tetap harus sholat. Yang miskin kalau tidak sholat dapat dosa, yang kaya pun tetap dapat dosa, sama-sama dapat dosa, enggak ada bedanya. Haji wajib hukumnya kepada kita umat muslim, tapi dengan catatan bagi yang mampu. Sementara sholat, mampu tidak mampu tetap harus melaksanakan sholat. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, ternyata dengan kita melaksanakan sholat, ternyata kita juga banyak mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa saja? Yuk kita lihat penjelasannya. Di dalam kitab Duratun Nasihin ada penjelasan seperti ini. Nabi kita Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, As-salatu maradatur Rabb. Salat itu adalah keridhaan Tuhan. Jadi kalau kita pengen mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, laksanakan salat. Jangan mimpi kita mendapatkan ridha Allah kalau kita tidak melaksanakan salat. Wa sunnatul anbiya'i. Ternyata salat juga adalah sunnahnya para nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu semuanya melaksanakan sholat. Tidak ada satu nabi pun yang meninggalkan sholat. Semua para nabi, semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya ternyata melaksanakan sholat. Wa hubbul malaikah. Ternyata dengan kita melaksanakan sholat, wa hubbul malaikah, dicintai para malaikat. Kalau kita pengen dicintai oleh para malaikat, laksanakan sholat. Dengan kita melaksanakan sholat, insya Allah malaikat cinta kepada kita. Kalau malaikat sudah cinta kepada kita, nanti para malaikat mendoakan kita. Masya Allah. Kalau kita didoakan oleh para malaikat, insya Allah doanya para malaikat itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nurul ma'rifah. Dan salat itu ternyata adalah cahaya ma'rifat. Kalau kita pengen mendapatkan cahaya ma'rifat, laksanakan salat. Wa aslul iman. Dan salat itu adalah dasarnya iman.
Jadi kalau solat itu adalah dasarnya iman, kalau kita meninggalkan solat, berarti dasar keimanan kita hilang. Naudzubillah, summa naudzubillah. Wa wajibatu du'ai, dan solat itu kewajiban doa. Wa qabulul a'mal, dan solat itu diterimanya amal. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, kita berzikir, kita bertasbih, kita bersolawat, kita membaca Al-Quran, dan kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita tidak melaksanakan solat, zikir kita, tasbih kita, salawat kita, baca Quran kita, semuanya tidak akan diterima. Kalau pengen ibadah kita seperti zikir, baca solawat, baca Quran, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya laksanakan solat. Sahabat nasihat hikmah rahimakumullah. Wa barakatun fil mali wal kasbi, dan solat itu berkah pada harta dan usaha. Kalau kita pengen usahanya berkah, kalau kita pengen hartanya berkah, laksanakan solat. Jangan mimpi usaha kita berkah, jangan mimpi harta kita berkah kalau kita tidak melakukan solat. Masya Allah. Jadi insya Allah keberkahan dalam usaha kita dapatkan, insya Allah keberkahan kita dapatkan dalam harta kita kalau kita melaksanakan solat, insya Allah. Wasilahun al-a'da'i, dan senjata terhadap musuh-musuh. Ternyata solat juga menjadi senjata terhadap musuh-musuh. Wa qarahatu syaiton, dan solat itu juga ternyata kebencian syaitan. Kalau kita pengen dibenci oleh syaitan, laksanakan solat. Dengan melaksanakan solat, syaitan semuanya benci sama kita. Wa syafi'un baina sahibiha wa baina malakil mauti. Ternyata solat juga pemberi syafaat antara yang solat itu dengan malaikat maut. Wa sirajun fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Wa sirajun fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Ternyata solat itu juga pelita di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi dengan melaksanakan solat, insya Allah nanti kita di dalam kubur tidak akan ada kegelapan. Karena apa? Karena kita mendapatkan pelita. Pelita itulah yang akan menerangi kuburan kita. Dari mana pelita itu kita dapatkan? Dari kita melaksanakan sholat. Masya Allah. Wa dhillun ala ra'sihi wa dhillun ala ra'sihi yaumal qiyamah, dan naungan pada kepalanya di hari kiamat. Jadi kalau kita pengen di hari kiamat mendapat naungan, laksanakan sholat. Wa tajun ala ra'sih, dan mahkota di kepalanya. Pengen kita mendapatkan mahkota, laksanakan sholat. Wa libasuhu ala badanihi, dan pakaian penutup badannya. Jadi kita pengen mendapatkan pakaian sebagai penutup badan, laksanakan sholat. Wasatrun bainahu wa bainan nari, dan sholat itu juga adalah penghalang
antaranya dan antara neraka. Jadi kalau di antara kita dan neraka ada penghalang, laksanakan sholat. Masya Allah. Wa hujjatun baina yaday Rabb. Dan sholat itu juga adalah pembela di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapat pembelaan, laksanakan sholat. Karena sholat itulah yang menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasaqlun fil mizan. Dan sholat itu juga adalah sesuatu pemberat timbangan. Dengan melaksanakan sholat, insya Allah pada waktu amal kita ditimbang akan berat sebelah kanan. Artinya apa? Artinya berat kebaikannya. Masya Allah. Wajawazun ala sirat. Dan sholat itu juga penghantar di atas jambatan Sirotol Mustaqim. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, pada waktu kita melewati jambatan Sirotol Mustaqim, ada pengantar. Siapa yang mengantar kita? Yaitu sholat. Ya, Masya Allah. Mawiftahun lil jannah. Dan sholat itu adalah kuncinya surga. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi dengan melaksanakan sholat kita sudah punya kunci surga. Dan kalau kita sudah punya kunci surga, insya Allah nanti di akhirat kita masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jangan pernah kita meninggalkan sholat. Baik kita orang kaya ataupun orang miskin. Baik kita lagi suka ataupun duka. Jangan pernah kita meninggalkan sholat. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.